endingnya kita harus belajar juga, belajar tentang undang-undang dan apa segalanya, karena itu bersangkutan dengan kesehatan, dengan masyarakat dan lainnya. Ya, oke. Bagus. Yang lain ada yang lain? Yang lain? Kalau Pak, karena tindakan ataupun perilaku yang kita lakukan di negara ini tuh punya peraturan sama undang-undangnya. Oke, termasuk di tindakan keperawatan atau di medis itu ada peraturannya ya? Iya, Pak. Benar, ada Pak. Ya? Oh ya, benar. Oke. Ya. Secara umum memang ada kaitan antara peraturan atau apapun yang sudah diatur atau sudah dikeluarkan oleh yang berwenang. Ini ada Imelda Junior. Imelda Junior ini anak wali saya ini. Sudah nak, absen nak, kamu langsung ke Zoom Bu Santi nak. Biar nggak dicariin gurunya. Oke? Ya, udah absen. Udah. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi cuma gini, saya pernah punya teman waktu kuliah dan sekarang masih berteman yang memang dia biologi banget. Dia sangat orangnya biologi banget sampai dia dibeliin mikroskop yang mungkin pernah saya ceritakan juga. Dia pernah update status kalau I love science itu. Maksudnya dia sangat cinta dengan dunia sains. Tapi dia kayak seolah-olah memang saya tidak suka politik gitu loh. Nah, saya ini ya sahabat, teman dekatnya dia tapi juga kadang berbeda pendapat dan silang pendapat gitu. Maksudnya gini, saya langsung komen loh, kalau kamu nggak peduli politik alias nggak peduli, kamu cuma cinta pekerjaanmu di sains aja, tapi tidak mempedulikan politik, ya kamu nggak bakal bisa enak nanti seumpama ada nggak enaknya di pekerjaanmu di bidang sains, kamu artinya tidak bisa berpengaruh juga untuk mengubah sesuatu gitu loh. Maksudnya gini, perawat nih, kan ada aturan nih, nakes gitu kan. Nah, nakes itu harus STR, harus apapun itu ya, harus usia berapa baru bisa mendaftar, ada maksimal usia kah, atau mungkin ada apa namanya belum menikah kah, atau apapun itu kan syarat menjadi masuk di rumah sakit atau nakes itu kan. Nah, aturannya udah ada itu, aturannya. Nah, sekarang memang yang jadi permasalahan yang sering saya pikirkan adalah SMK kesehatan ini kayak nggak bisa mencetak lulusan yang masuk ke rumah sakit gitu loh. Mungkin udah sering dibahas juga ya, mungkin di produktif ya, di Bu Santi atau di Pak Bayu atau guru-guru produktif ya. Karena aturannya memang begitu. Ternyata di undang-undang nakes adalah orang-orang yang sudah S1 atau D3 minimal gelarnya. Gelar apa namanya? Pendidikannya. Lah terus SMK kesehatan ini apa? Asisten nakes. Lah, asisten nakes lowongannya gimana? Dikit banget. Ya sekarang-sekarang ini aja lagi banyak dibutuhkan karena Covid lagi naik, butuh orang tambahan tenaga gitu kan, tambahan tenaga untuk perang gitu kan. Kalau kondisinya normal, asisten nakes itu ya jarang banget lowongannya. Orang lowongan nakes saja udah jarang gitu kan. Ibarat rumah sakit Kanujoso, ini kan Kanujoso, rumah sakit Beriman, Tentara, Bayangkara, Pertamina ya kan, rumah sakit di Balikpapan kan itu kan. Siloam, Restu Ibu gitu kan. Nah, udah itu aja nih ya. Tiap tahun lowongan itu paling satu, masing-masing rumah sakit cuma satu, dua, pol-polan atau itu 5 atau 10 perawat, itu pun perawat ya, harus S1, harus ada STR, ada nurse-nya gitu kan. Terus posisi kalian ini kalau lulus kemana? Padahal di sisi lain pemerintah kan mencanangkan SMK bisa, SMK siap kerja gitu kan. Lulusan yang siap diserap gitu kan. Diserap kemana kalian ini? Home care, panti jompo. Kan ya memang iya sih ke situ, tapi kan ya awalnya kan anak-anak bercita-cita jadi perawat gitu kan ketika masuk SMK gitu kan. Tapi ternyata harus lanjut lagi. Di sisi lain, anak IPA, SMA IPA yang di sana itu ketika ingin masuk jurusan sekolah kuliah perawat, dia lebih mulus jalannya. Kenapa? Karena dia dapat pelajaran IPA 3 tahun,
Dan nanti kalau tes-tesan masuk ke kuliah itu tesnya apa mapelnya? IPA. Tesnya nanti masuk perguruan tinggi bukan tes mengenai KDTK kalian, IPPD kalian, KDM, apa namanya, Komkep, IKM, bukan itu tesnya untuk masuk perguruan tinggi. Tesnya adalah mapel saya biologi, fisika, kimia, kimia Bu Arista ya, matematika gitu kan. Nah, ini kan aturan nih udah ada di pemerintah nih, Kemenkes ya, Kementerian Kesehatan. Aturannya adalah calon tenaga kesehatan adalah lulusan S1. Asisten tenaga kesehatan baru SMK gitu kan. Tapi yang bawah ini jarang banget. Kementerian Pendidikan, ayo SMK lulus cepat, cepat kerja gitu kan. Nggak sinkron. Nah ini. Yang saya cuma kan tadi ya, kalau kalian cuma fokus pada perawat, ya sudah, kalian cuma ngikuti aja. Jadi cuma ya sudahlah, nggak apa-apa lah. Namanya juga SMK belum belum siap kami ini masuk rumah sakit gitu kan. Orang kami nggak dibolehin sama Kementerian Kesehatan kok. Nah, cuma sekedar nerima gitu kan. Ya sudahlah, nggak apa-apa lowongannya dikit itu kan. Ah, kapan tahun depan juga buka lagi lowongan. Artinya ya sudah nurut aja gitu kan. Nah, tapi kalian nggak sadar dengan harusnya ini ada sesuatu yang dibenahi. Nah, itu ya kalian bakal di situ-situ aja gitu kan. Tapi kalau kalian sudah sadar bahwa ini harusnya ada sistem yang harus dibenahi gitu kan. Nah, paling tidak nanti kalau kalian sudah berada di dunia kerja, kalian tahu hak-hak kalian sebagai nakes, kewajibannya apa. Oke, kewajiban sesuai SOP ya. Nangani pasien lah, catatan administrasi pasien, apapun lah tentang perawat. Tapi juga ada hak, misalkan sekarang ini kalau kalian lihat konteks sekarang ya, tadi Amel ngomongnya konteks. Konteks itu kan yang kekinian, yang kaitannya apa nih sekarang nih? Ini kan banyak juga nakes yang insentifnya nggak dibayar. Dengan pekerjaan yang bertubi-tubi, COVID pasiennya silih berganti, ternyata nunggak. Nah, nunggak ini siapa yang nunggak? Entah rumah sakit sebagai instansi dia bernaung, atau pemerintah pusat yang menjanjikan gitu kan. Kalau cuma sekedar nakes, cuma sekedar peduli dengan pekerjaannya, ya nggak apa-apa juga sih, dia berhati mulia sekali. Walaupun remuk rasanya memang, satu hari bisa full time gitu kan. Saya lihat teman-teman saya yang di kesehatan itu benar-benar kerja keras, tapi memang yang lebih kerja keras yang senior-seniornya lagi, karena kan keilmuannya udah paling mendalam karena. Cuma itu tadi saya menyayangkan banget kalau yang tadi kayak misalkan ya Allah ini orang nakes ini udah capek-capek tapi kayak hak-haknya nggak dipenuhi gitu. Maksudnya ya kan dia juga butuh hidup layak toh. Nah, seperti itu. Hidup layak dalam artian ya perutnya tercukupi, makannya ini dia, ini loh, makannya dia, terus keluarganya yang ditinggalkan. Ini nanti misalkan punya anak kayak mana ditinggal-tinggal nangani pasien COVID kayak gitu kan kayak mana ya. Artinya fungsi dari pelajaran PPKN untuk mendampingi kalian di SMK, ini kan 3 tahun loh kalian PPKN ini. Ini bukan fisika biologi cuma setahun, 3 tahun. Maksudnya apa sih? Kenapa kok harus 3 tahun? Kenapa nggak cuma setahun aja lah? Yang penting kita tahu hak kita, gitu, kewajiban kita. Ternyata enggak. Lebih dari itu harus dipelajari masing-masing. 3 tahun ini kan artinya waktu yang panjang. Nah, seperti itu ya. Oke, nah itu adalah fungsinya. Jadi fungsi pertama dari PPKN dipelajari adalah supaya menjadi warga negara yang tahu hak dan kewajiban, tahu perannya di negara. Yang kedua, kenapa kok harus ditempelkan juga ke anak-anak SMK gitu kan? Ya karena untuk menambah wawasan kalian supaya menjadi nanti ketika lulus itu nggak cuma sebagai orang yang bekerja seperti robot. Robot kan cuma nurut aja disuruh apa ya udah kan. Tapi kalian tahu, entar ini jam kerjaku nakes ini kan di perjanjian kemarin kan 8 shift-shiftan kan 8 jam. Nah ini kok aku kerja 12 jam. Harusnya lembur. Lembur harusnya ada uang tambahan. Misalkan di peraturan kemarin ada uang tambahan kok nggak dikasih ya. Lah ini sadar kalian. Walaupun ada sih kerja ikhlas itu ada sih. Jadi kayak ya udahlah saya kerja 24 jam nggak dibayar nggak apa-apa. Itu ada memang kerja ikhlas. Tapi kalau sebagai profesional nggak gitu ya. Kalian bakal remuk sendiri nanti. Nah, seperti itu. Baik, itu saja mungkin. Ada pertanyaan? Waktunya masih panjang sampai 8:30. Ini belum masuk ke materinya, baru opening. Oke, nggak ada? Nggak ada pertanyaan? Oke, saya lanjutkan. Sekarang baru masuk ke materi, yaitu adalah hak asasi.
Kemarin saya share di grup itu, ini adalah hak asasi. Hak asasi itu seperti apa sih? Atau apa sih? Kenapa kok namanya asasi? Saya lanjutkan ya. Tadi sampai mana? Oke. Oh, sampai ini. Oke, nah, oke. Kelihatan ya? Kelihatan? 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 Belum, Pak. Oh, belum. Oke, ini pakai Indosat. Belum. Sudah? Belum. Aduh. Sudah, Pak. Oke, sudah Ya, ya. Pak. Oke, ini adalah hak asasi manusia. Ini kalau mungkin kalian suka baca-baca, suka terutama mungkin Amel ya. Amel katanya suka baca-baca artikel-artikel dan wawasannya lumayan luas sekali. Mungkin udah sering mendengar atau mengetahui tentang hak asasi manusia. Secara undang-undang pengertiannya adalah menurut Undang-Undang RI nomor 39 tahun 1999, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Panjangnya Pak, hafal apa enggak Pak? Saya juga enggak hafal. Tapi saya menarik intinya saja atau yang paling utama yang bisa disematkan dalam pemikiran kita adalah hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada kita sebagai hak yang melekat pada diri kita ya karena kita sebagai manusia yang punya hak yang paling dasar itu. Oke. Ini ada udah saya share kok. Oke. Pada intinya ada dua ini ya. Hak alamiah yang melekat dalam diri setiap manusia sejak ia dilahirkan di dunia. Dan yang kedua adalah instrumen atau alat untuk menjaga harkat dan martabat manusia sesuai dengan kodrat kemanusiaannya yang luhur. Oke, masih belum masuk ya. Oke, saya tambahin lagi. Jadi kalau kalian ketika lahir di dunia ini, oh ya izin ke WC, bagus. Sopan sekali, awalnya Pak Bayu. Oke, jadi ketika kalian hidup di dunia, itu sudah punya hak. Hak yang tadi, hak asasi manusia. Apa sih contoh paling mendasar hak asasi manusia ini? Ya hak hidup kalian. Hak hidup yang tenang sebenarnya. Paling gampang ada hak hidup yang tenang, nyaman, dan tidak ada gangguan terhadap hidup kalian itu. Oke, langsung aja contoh yang paling bisa mengena misalkan. Beberapa waktu yang lalu atau beberapa tahun yang lalu ada kasus, kalau nggak salah entah di Madura atau di mana ya, ada orang terus dijambret atau dirampok ya, dirampok. Tapi yang dirampok itu punya kemampuan bela diri, sehingga perampoknya itu dihantam atau diapakan meninggal. Terus ternyata masuk pengadilan, dan yang jadi masalah adalah yang disalahkan atau yang dijatuhi hukuman itu adalah yang melawan balik tadi. Yang akhirnya dengan kemampuan bela dirinya terbunuhlah si perampok tadi. Nah, pertanyaan saya sebenarnya yang salah siapa? Yang benar siapa, yang salah siapa? Gitu kan? Kayak gitu siapa yang salah gitu kan? Kalian aja deh nanti misalkan lewat di jalan digodain orang, terus kok annoying ya orangnya, terus kalian diserang sama orang. Ternyata kalian punya kemampuan bela diri, sabuknya atau ikat pinggangnya udah hitam semua udah. Kalian balik itu kan, kepala di kaki, kepala di kaki, kaki di kepala orangnya. Meninggal orangnya itu. Terus kalian ternyata masuk pengadilan kalian yang salah gitu lah. Ini sebenarnya harusnya ya yang salah siapa, yang benar siapa kalau gini. Apakah kalian membunuh karena membela diri itu salah? Atau kalian harusnya ya nggak usah ngelawan, ya biarin aja, biar kita dirampok, biar dia yang salah gitu.
Nah, seperti apa kalau kayak ini? Ini kan kewarganegaraan ya. Kayak mana itu? Ada yang bisa jawab? Tetap Pak bisa ngelawan, tapi dengan pertimbangan hak asasi manusianya juga. Jadi dia bisa dihukum tapi sesuai dengan peraturan di negaranya. Oke, ya benar. Oke, ya benar. Kita punya hak untuk melawan. Karena apa? Hak asasi kita hidup diganggu. Diganggu itu nggak cuma gangguan yang ngerampok ya. Bahkan sebenarnya kita digodain itu udah ganggu sebenarnya. Tapi ya maksudnya dalam level yang annoying atau level yang mengganggu sekali ya, itu udah kita berhak melawan. Misalkan kita punya tetangga atau orang yang di sekitar lingkungan kita yang tiap hari itu resek gitu kan. Buang sampah di tempat sampah kita atau kita dilempar-lempari sehingga kita kayak ini kok nggak nyaman hidup lah, itu artinya hak asasi kita harusnya udah terganggu. Padahal tadi dilihat pengertian tadi ya, hak asasi adalah hak yang dijunjung tinggi, dihormati gitu kan. Sesuai harkat dan martabat, kayak seolah-olah itu hak asasi itu kayak wow, sesuatu yang harus dijaga gitu. Harus orang harus hormat, harus semua ya, harus mengerti. Dan hak asasi manusia ini, hak hidup kita ini itu diakui semua negara di dunia ini. Oke, kita sekarang coba cek ya. Kalian pernah tahu UUD pasal 29? UUD 1945 pasal 29 tentang apa? Tahu? 29? Nggak tahu. Aduh, ini belajar PPKN 10 tahun ini apa yang diketahui? Aduh, pasal 31 tentang apa? Pasal 31. Ayolah, kesehatan 1 ini pinter-pinter kok. 31. Tentang apa 31? Nggak tahu. Aduh. Yang ayat berapa, Pak? Ayat secara umum aja. Pasal 31 Secara umum 31 tentang apa? Tentang apa 31 secara umum? Pendekatan pendidikan, Pak. Pendidikan. Oke, tepat sekali. 29 tentang agama, beragama ya. Memeluk agama. Agama, Pak. Ya, oke. Agama, oke ya, benar ya. Jadi Jaringan saya jelek, Pak. Oh, iya, oke, nggak apa-apa udah. Ya, sudah diikuti saja. Jadi di dalam Undang-Undang Dasar kita ada beberapa hak dan kewajiban negara. Hak dan kewajiban negara dan hak kewajiban kita sebagai warga negara. Oke, 29. Kita berhak memeluk agama dan kepercayaan masing-masing. Benar ya? Artinya kita dibebaskan memeluk agama apapun yang kita yakini. Pak, berhak. Nggak boleh dipaksa, nggak boleh diwajibkan. Maksudnya, semua wajib beragama A, beragama B. Nggak boleh, karena kita dibebaskan memeluk agama dan kepercayaan masing-masing. Oke, sekarang yang 31. Setiap warga, secara umum ya, saya juga nggak hafal sih, maksudnya, tapi intinya apa? Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Jadi harusnya pendidikan itu adalah hak kalian. Loh Pak, kalau pendidikan itu berhak dan dijamin oleh negara Pak, berarti harusnya sekolah gratis Pak. Yes. Harusnya sekolah gratis. Harusnya. Serius ini. Boleh dong Pak, kita demo ke pemerintah, tuntut sekolah gratis. Boleh. Berarti kalau kita demo yang ngajari siapa? Pak Aldino. Iya, tapi harus dengan pertimbangan yang banyak ya. Nanti kalian diajak debat sama orang yang di demo, kalah debat selesai kalian. Nggak jadi apa-apa. Nah, tapi secara undang-undang kan dijamin mendapatkan pendidikan. Nah, oke. Sekarang, apakah setiap negara di dunia ini, setiap negara Indonesia, Malaysia, Amerika, Inggris, undang-undang UUD-nya sama?
Sama atau tidak? Indonesia dengan Amerika, Indonesia dengan Inggris. Apakah undang-undangnya sama? UUD-nya sama? Enggak. Beda atau sama? Kira-kira. Isi undang-undangnya sama atau beda? Ayo. Enggak tahu. Apa Pak, jaringan saya jelek Pak? Oke. Undang-undang dasar 45 kan tadi pasal 29 tentang agama misalkan. Terus pasal pasal 31 tentang pendidikan. Apakah iya di setiap negara undang-undangnya sama? Berbeda Pak. Menurut saya sih Beda. berbeda. Tapi Beda. saya belum memastikan. Ya. Oh ternyata oke lah. Ya sudah nggak apa-apa. Secara umum beda. Kenapa? Misalkan kalau di Indonesia agama yang diakui ada berapa? Agama yang diakui dan boleh dianut. Apa? Ajeng berapa? 7. Ini 7. 7. Berapa? Oi. 5 apa 6? Apa 7? Berapa agama yang ada di 5, Indonesia? Pak. 5. Islam, Kristen, Katolik. 6 Pak. Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Protestan, Hindu. Konghucu. Konghucu. 6. Oke. Nah, benar. Ya. Kalau kalian ke luar Indonesia, di Amerika dan Inggris, boleh nggak beragama? Contoh ya, ada orang. Boleh nggak mereka beragama selain 6 tadi ke luar negeri? Paling nggak kalian udah nonton Korea-Koreaan kan, nonton film-film atau orang kehidupan orang luar negeri kan. Kira-kira kok mereka nggak beribadah ya kayaknya? Kok kayaknya mereka santai-santai aja ya lah itu. Kira-kira di luar negeri boleh nggak? Bahkan boleh nggak memeluk agama di luar negeri? Pernah tahu hal tersebut? Pernah tahu? Orang luar negeri Pernah itu dengar. ya, pernah tahu orang luar negeri itu Pak. ya ada yang nggak beragama atau ateis, atau bahkan ada yang menyembah. Pernah dengar. Ya, ada yang dinamisme atau percaya pada alam. Jadi dia nggak percaya Tuhan tapi ya alam gitu aja. Atau bahkan ada yang cuma percaya Tuhan tapi nggak beribadah menurut agama apapun. Jadi dia percaya pada Tuhan aja. Ada Tuhan itu. Itu kalau nggak salah agnostik atau apa itu ya. Nah, tapi di Indonesia dijamin beragama. Cuma harus memeluk di antara 6 tadi. Walaupun saya yakin di antara kalian ini mungkin punya saudara-saudara sepupu, kakek, nenek, buyut yang bisa jadi masih menganut kepercayaan lokal, kepercayaan adat atau lokal biasanya. Kalau yang dari Bandung atau daerah Jawa Barat itu ada namanya penghayat. Kalau di Nusa Tenggara itu ada juga kalau nggak salah adat apa itu. Ya, kenapa? Ini mau tanya, kenapa dari tadi Zoom-nya kayak keluar gitu, baru konek-konek ulang gitu, Pak? Enggak sih. Jadinya dengarnya sepotong-potong. Loh, nggak tahu yang lain gimana? Yang lain jelas? Iya, Kalau di sama. saya hanya putus-putus, Pak. Aduh, Keluar. putus-putus ya? Jadi saya bukan bola siapa jaringan. Iya, oke. Sama, Pak. Ini kayaknya kuota jaringan internet saya kayaknya. Kan pakai Indosat. Kalau di sekolah pakai wifi sekolah. Harusnya saya ke sekolah aja ya. Tapi males ya. Saya dapat jatah WFH. Nanti memenuhi ruangan ada Satpol PP masuk nanti. Oh, ini Bapak di rumah. Iya. Saya harusnya bisa sih ke sekolah pakai wifi sekolah, tapi takutnya nanti numpuk di sekolah mengundang Satpol PP. Nanti Bapak digerebek lagi. Oh, Amel. Sembarang. Oke. Sampai mana tadi ya?
insya Allah ini ada rekamannya sih. Nanti kalau kalian bisa lihat di YouTube. Udah direkam. Bisa lihat di YouTube. Kalian di play lagi. Oh, Pak Aldino ngomong apa sih? Di play di YouTube. Lumayan nambah viewer. Saya kira jadi konten ya kawan. Di-upload di mana nih? YouTube. Di channel YouTube-nya Pak Dino kah? Kalau Channel Bapak sudah berkembang loh, banyak loh diwawancara orang-orang loh. Gila sih ya guys. Tepuk tangan dulu loh kawan. terima kasih. Tapi pembahasannya saya pernah nonton deh Pak. Bagus kok. Yang tentang apa ya? Banyak banget soalnya. Iya, makasih Amel. Ada jadwal aktor. Habis Kamel. Saya paling suka yang room tour, Pak. Room tour nggak sih? Oh, Yang di lantai 4 itu, Pak. Room tour. Saya suka yang itu loh. Apa? Yang Bapak wawancara orang tentang apa ya? Kayak isu-isu. Apa? Isu apa? Tentang? Pokoknya ada Bapak wawancara satu orang, nggak tahu itu cewek kah cowok. Cewek kan cowok. Wawancara saya itu jelas ya, ada cowok sama cewek. Sembarangan di antara cowok dan cewek. Jelas itu cewek, ya Ya kan saya cewek. nggak tahu saya nonton yang mana. Saya lupa. Oh, ya makasih Amel. Loh, ini kok kalau kita diskusi kok kalian jelas Zoom-nya. Kalau saya bahas pelajaran kok malah nggak jelas. Ini semua. Nggak tahu Pak pokoknya. Jangan-jangan kalian bersekongkol. Nanti kalau Pak Aldino jelasin mapel, kita alasan jaringan aja ya. Pak Aldino mohon maaf gak jelas. Jadi kalau Pak Aldino Enggak itu. nanya, kalau Pak Aldino nanya, Connect. Screenshot ya semuanya ya, baru kirim ya. jangan-jangan udah siap-siap semua ini. Oke, terakhir ini udah kurang 9 menit kurang. Kan setengah 9 kan kalian harus ke Zoom yang lain kan. Jadi kita ngomongin apa sih? Pada intinya kita ini ngomongin tentang hak asasi manusia gitu kan. Nah, ini adalah hak yang harus dijaga dan ini berlaku universal atau di semua tempat. Nah, tadi saya ngomongin hak untuk beragama ya. Hak untuk beragama itu tergantung negaranya, tergantung daerahnya. Kalian di Indonesia yang diakui 6 agama. Di luar negeri bebas mau memeluk agama apapun atau mau nggak meluk agama pun nggak masalah. Tapi di Indonesia nggak bisa. Kenapa? Kalau kalian nggak beragama, kalau bikin KTP, ditulis apa nanti agamanya? Strip. Gitu. Nah, satu ya. Beda nih. Nah, berarti hak beragama ini bukanlah hak asasi. Karena di tempat lain bisa berbeda. Yang kedua, hak untuk apa tadi? Memperoleh pendidikan ya. Di Indonesia dijamin. Tapi akhirnya SMK suruh bayar. Karena swasta. Di luar negeri, kalau nggak salah negara dengan pendidikan terbaik Finlandia gratis itu kan. Nah, artinya hak memperoleh pendidikan ini hak yang bukan asasi karena bisa jadi berbeda tiap negara itu. Tapi hak hidup kalian itu di mana-mana tetap sama. Kalian nggak boleh di luar negeri itu misalkan nih kan sering ada kasus TKW atau TKI kan disiksa di Arab itu kan di Malaysia itu kan. Nah, itu berarti hak asasi manusianya udah dilanggar atau dicederai. Nah, seperti itu. Jadi hak asasi manusia ini adalah hak paling dasar yang harus dipenuhi atau ditunaikan atau dijalankan oleh seluruh dunia. Karena menyangkut ya kita sebagai manusia itu loh. Jangan menghilangkan nyawa manusia lain itu loh. Jangan untuk merusak kehidupan orang lain. Kalau kan kita nggak mau saling merusak gitu kan. Kalau nggak mau dirusak, ya jangan merusak lah. Itu adalah prinsipnya tadi, ya, metode prinsipnya seperti itu. Jadi ngomongin tentang hak asasi manusia. Pak, apakah di dunia selama ini hak asasi manusia ini pernah terjadi pelanggaran? Oh, sering sekali. Sering sekali. Yang paling sering paling banyak dibahas itu pasti adalah kalau kalian searching di Google kasus pelanggaran HAM di Indonesia, kemungkinan adalah Munir atau aktivis-aktivis 98.
Loh Pak, apa hubungannya Pak kok sama Munir atau aktivis 98? Jadi begini. Ini kayaknya hari ini saya kurang tahu ya. Tadi pagi baca statusnya anak kelas 11. Kok kayaknya mau ada demo di Balikpapan. Ada demo mahasiswa kayaknya. Kayaknya menuntut PPKM ini dilonggarkan atau pokoknya protes PPKM lah. Nah, di tahun 98 atau di beberapa tahun yang lalu, orang-orang demo dengan skala yang besar, beberapa itu menghilang. Menghilang itu gak ditemukan, meninggal atau apa namanya, meninggal atau diculik. Nah, ini yang dinamakan kasus kejahatan atau pelanggaran HAM. Kenapa kok seperti itu? Ya, karena ada kepentingan. Nah, jadi ada banyak kasus pelanggaran HAM. Misalkan nih, Fatika Amelia, Amel ini ketua kelas kalau nggak salah ya, ketua kelas itu kan, menyampaikan sesuatu kepada sekolah itu kan. Kami bosan dengan belajar online. Kami bayar uang gedung sekolah, tapi kami tidak menikmati bangku sekolah. Protes Amel ini ke sekolah atau ke yayasan. Saya mewakili teman-teman, pakai toa itu, menuntut sekolah ini untuk transparansi anggaran. Kami bayar itu untuk apa? Ini contoh. Ini nggak beneran ya. Kalau beneran ya repot nanti ya. Wali kelas kalian repot. Saya repot, semuanya repot. Contoh. Terus karena yayasan atau sekolah ini menganggap Amel ini adalah sosok yang membahayakan, atau ini kalau Amel ini dibiarkan nanti muncul Amel di kelas lain yang akan menuntut hal sejenis dan membuat sekolah ini chaos atau rusuh gitu kan. Akhirnya Amel ini sembunyikan aja. Nah, atau Amel ini ditangkap. Ya nggak apa-apa, Delvi. Amel ditangkap dan akhirnya tiba-tiba Amel udah nggak lagi sekolah dengan kalian. Lah, itu contoh gampangnya seperti itu. Kasus pelanggaran HAM atau kejahatan hak asasi manusia ya. Mau bersuara dibungkam, bahkan dihilangkan. Dan itu terjadi di masa sebelum 98. Kalau kalian tanya ke orang tua kalian, tanya ke kakek nenek kalian, mungkin ada pernah tahu ya, enak zamanku toh lah. Enak zaman dulu, enak dijamin makanan ada. Tetapi kebebasannya itu enggak kayak sekarang. Beneran ini, beneran. Jadi kayak kalian mengkritik pemerintah di tahun-tahun lampau, zaman era Orde Baru, itu besoknya hilang, besoknya ditangkap. Nah, loh kok bisa Pak? Iya, tetapi mereka yang nangkep itu ada dalihnya, ada alasannya, dan yang itu kadang yang jadi permasalahan di situ. Alasannya, ini mengganggu ketentraman. Padahal mereka menyuarakan suara-suara yang orang-orang kecil itu kan. Misalkan mengkritik pemerintah karena kurang adil gitu kan, atau korupsi gitu kan. Tapi karena ini dianggap mengganggu pemerintah, hilang. Nah, itu kejahatan-kejahatan di zaman dulu, di sebelum era sekarang. Oke, untuk lebih memahami hak asasi manusia, mungkin bisa dibaca-baca aja modulnya. Saya sebenarnya kalau ngajar PPKN ini lebih enak karena lebih banyak cerita. Belajar biologi, cerita. Belajar fisika, cerita. Apalagi PPKN yang isinya sosial hukum. Apa enggak anak-anak didongengin, tinggal nyiapin bantal, tidur. Oke, ada soal di psikologi. Mungkin moga-moga sudah ada ya. Ada soal. Kalau kalian follow sosmed saya, mungkin beberapa waktu yang lalu sudah melihat pertanyaan tersebut. Tapi saya iseng ingin mengintegrasikan kehidupan dunia nyata sekarang dan pelajaran. Jadi kebetulan kok yang bahasnya tentang hak asasi manusia, dan yang lagi viral, yang lagi hangat akhir-akhir ini adalah tentang hak asasi manusia untuk menolak vaksin atau melakukan vaksin. Alias mungkin kalian pernah dengar ya, my body, my rules. Tubuhku adalah aturanku, alias
aku punya kuasa atas tubuhku. Mungkin Amel ini paling jago ini. Atau siapapun lah. Kalian kan nggak mau diatur-atur. Biasanya seperti itu. Oleh negara. Yang punya pemikiran seperti itu mungkin ada ya. Tapi ada yang pemikiran juga nurut. Nah, ini ngomongin vaksin. Suatu sisi, vaksin ini adalah upaya pemerintah untuk pandemi. Ya dengan cara... Tapi di sisi lain, loh, hak saya mau vaksin atau enggak. Loh kok maksa? Lah, ini kan hak asasi saya. Nanti kalau ada apa-apa dengan hidup saya gimana? Nah, ini mungkin sifatnya adalah pendapat aja. Pendapat atau pemikiran kalian lah tentang yang lagi terjadi sekarang ini. Ada di psikologi, dikerjakan aja waktunya seperti biasa jam 12. Ditulis aja pendapat kalian apa, nanti saya baca-baca untuk mengetahui isi pemikiran kalian. Kita lebih banyak memang mainnya seperti itu. Seperti biasa, ala-ala Pak Aldino itu antara debat, diskusi, pertanyaan-pertanyaan aneh gitu kan, pertanyaan-pertanyaan yang memunculkan ala-ala ya. Dan kontekstual, kalau bisa alias sekarang ini karena gini lah. Sekarang ini eranya seperti apa? Nah, seperti itu. Ya, jadi itu ya. Jadi hak asasi manusia ini adalah hak paling dasar, yaitu ya hak hidup kita dengan tenang, nyaman, damai. Jadi kalau ada yang mengganggu kalian nanti, kalau mengganggu hak asasi saya ini. Ya, kalau level gangguannya sangat mengganggu itu berarti sudah mengganggu. Itu sudah kejahatan ya, istilahnya kayak gitu. Jadi kayak misalkan kalian tiap hari dilecehkan. Mohon maaf ya, kalau ada. Tiap hari dibully, Pak. Apa? Ya, secara umum itu juga mengganggu hak asasi manusia, hidup tenang. Saya dibully terus, Pak, dikata-katain. Ya, berat untuk melawan itu kan. Tapi melawannya juga harus dengan cara yang tepat. Ya, karena biar nggak salah paham nanti. Kalau yang tadi yang mungkin kelewat ya. Kalau yang tadi itu harusnya yang benar adalah yang membela diri, karena kalau secara undang-undang, kalau kalian itu terancam dibunuh, melawan balik, dan yang dilawan terbunuh, itu kan benar, harusnya benar kalian. Gimana kalian kalau nggak ngelawan mati atau meninggal itu kan? Ya dilawan. Loh, atau perampoknya gimana Pak? Ya dia yang salah, yang jahat. Kayak gitu. Secara setahu saya secara undang-undang, bahkan di agama pun ada melawan membela diri itu berhak. Tapi Pak, boleh. Ya. Tapi kan beberapa kasus kan ada yang kayak misalnya saya korbannya, terus Bapak pelakunya, terus saya dalam konteks Bapak misalnya ngerampok atau catcalling saya, terus saya berhak ngelawan. Nah, Bapak bisa dibilangin Bapak meninggal pas saya ngelawan Bapak dalam hal pembelaan diri ya. Nah, terus tuh pasti kan ada beberapa kasus tuh yang di TV kan banyak. Kayak yang korbannya malah dihukum, tapi pelakunya udah meninggal jadi nggak bisa apa-apa. Iya. Nah, menurut Bapak itu gimana? Ya harusnya secara umum kalau si kamu atau korban ini tim pengacaranya kuat ya. Pengacara itu kan hebat itu. Kalau kata ibu saya, pengacara itu adalah orang yang bisa melihat celah meliuk-liuk di antara hukum. Jadi ini ada aturan nih. Ada aturan paling atas, bawah. Pengacara itu pasti cari celah terus supaya kliennya menang. Pengacara itu. Klien atau yang dibela menang lah. Kamu kan korban tadi kan. Tapi kamu kalah di pengadilan. Akhirnya saya terbunuh mati tapi nggak dihukum. Malah kamu yang dihukum misalkan ya. Nah, kenapa? Karena kamu cuma terbukti membunuh. Kamu tidak ada pembuktian bahwa kamu mempertahankan diri gitu loh. Nah, ini tugasnya pengacaramu supaya cari bukti bahwa kamu nggak bersalah gitu kan. Nah, tapi yang sering terjadi adalah, mohon maaf kalau ada yang orang tua atau di pengadilan, yang sering terjadi adalah pengadilan itu juga biasanya yang kuat bayar yang menang. Alias biasanya korban itu udah miskin, udah nggak punya uang, ya nggak bisa sewa pengacara. Karena nggak bisa sewa pengacara, ya kalah dia di pengadilan. Nah, yang sering terjadi. Padahal ada itu undang-undang membela diri, mempertahankan hak asasi manusia dan lain-lain. Artinya ya harusnya menang korban, Fatika itu menang, Amel ini menang. Tapi kan yang terjadi nggak terbukti.
Misalkan saya, apa buktinya saya mengganggu kamu? Catcalling misalkan. Nggak ada video rekaman saya kata-kata saya. Nah, berarti kan Amel, yang terbukti cuma Amel membunuh saya aja. Lah, itu yang terjadi di Indonesia atau sering terjadi lah. Oke. Baik, ini udah harus ganti ke kelas berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Dari 11 kesehatan 1, jaga kesehatan terus. Moga-moga kita bisa segera untuk belajar normal. Kita berharap bersama untuk segera lepas dari pandemi ini, namun dengan tetap dengan usaha dan apa yang dapat kita lakukan, gitu kan. Selain fisik juga jaga mental ya. Maksudnya stres itu juga bahaya sekali, menurunkan imun. Mungkin banyak berita duka di sekitar kita akhir-akhir ini, termasuk di sekitar saya pun juga sama. Jadi benar-benar lah ini kayak wow, ini lebih parah dibanding awal-awal kemarin ya, tahun-tahun lalu. Tapi insya Allah kalau saya ketemu kalian itu imun saya naik. Kalau saya lihat wajah-wajah kalian yang masih semangat itu kayak murid saya ini. Aduh, saya harus tetap semangat. Kita kayak protein ya, Pak. Hah? Apa protein apa lagi sih? Hah? Apa protein apa? Oi. Jadi Pak, enggak jadi. Apa sih? Apa sih? Oke, silakan minta tolong. Tanya Pak, Ya, apa lagi? Zoom-nya Bapak, ini kita kelihatan nggak Pak mukanya? Hah, apa? Ada gambarnya nggak kita di Zoom-nya Bapak? Ada. Oh. Ngelek nggak Pak? Enggak. Oh, berarti kalian aja ya. Oh, jaringan saya di kalian yang nge-lag ya. Ya udah nggak apa-apa, nanti di tugasnya aja dikerjakan di psikologi. Oke? Sudah? Sampai kapan, Pak? Sampai nanti malam insya Allah. Santai aja, lama tugas saya itu. Tapi kalau di akhir remedi ya kebangetan. Tapi kesehatan 1 bagus kok. Saya sangat apresiasi sekali dari banyak nama itu yang ketinggalan cuma dikit banget selama era saya ngajar itu. Ya kesehatan 1 ini kayak jarang ada remedi. Jarang ada, jadi kayak paling cuma 1-2 itu aja. Kesehatan 1 ini luar biasa. Ya inputnya ini bagus-bagus gitu loh. Dikelompokkan jadi satu kelas, ya sudah, bagus sudah. Serius ini pujian. Nanti di kelas lain ngomongnya gitu juga kan, Pak? Oi. Kenapa kamu membuka kedok saya? Jangan dibuka di sini, kasihan temenmu udah melayang. Wih, aku dipuji Pak Aldino. Wih, kelas kami dipuji Pak Aldino. Wah. Kelas kami adalah kelas unggulan andalan karena jarang remedi, karena pinter-pinter. Tapi ingat, kalian bukan satu-satunya. Oke, ya sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi. Terima kasih.